Shalom saudaraku dan sahabatku, komunitas Mazmur 23. Mari kita menghafal dulu Mazmur 23 sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah janji Tuhan, bahwa Dialah gembala jiwa kita. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Ya Tuhan, gembala agung segala domba, gembala jiwa kami. Berkati perenungan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, dan kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita merenungkan firman Tuhan dalam tema God doesn't forget your prayers. He will answer when the right time. Allah tidak pernah melupakan doa-doa kita. Dia akan menjawabnya tepat waktunya. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetaplah sabar dalam doa, berkatnya sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap tekun dalam doa, menanti jawaban Tuhan. Yang kedua, Dia menanti. Efesus pasal 3, 11-12. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Pada masa teknologi yang canggih ini, mesin penjawab otomatis pada pesawat telepon memang dapat menolong, tetapi sering membuat frustrasi ketika kita menelepon seseorang karena penting, lalu mendengar rekaman suara yang berkata, "Maaf, saya tidak dapat menerima telepon Anda sekarang. Tolong tinggalkan nama dan nomor telepon Anda. Saya akan menghubungi Anda kembali." Dengan kecewa kita berbicara kepada mesin. Padahal sebelum kita telepon, kita berharap oranglah yang akan kita telepon, atau orang itu yang akan kita telepon itu akan menjawab dan tidak lupa atau tidak terlalu sibuk untuk menelepon kita kembali. Seperti saya katakan bahwa di dunia kita yang sekarang canggih teknologi, sungguh menguatkan ketika kita mengetahui ketika kita berseru kepada Allah, kita dapat berbicara langsung kepadanya. Dalam Efesus pasal 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita beroleh keberanian dan jalan masuk langsung kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Luar biasa. Dalam 1 Tesalonika 5:17, Rasul Paulus menguatkan orang percaya supaya tetap berdoa. Tentu saja dengan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar, sebab Dia sendiri ingin mendengar langsung dari kita. Yang ketiga, Yeremia 33:3 katakan, "Berseru dan aku akan menjawab. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang besar dan tersembunyi yang tidak kau ketahui."
Bukan mesin penjawab yang akan menjawab kita, tapi pribadi Allah sendiri. Luar biasa. Yang keempat, Lukas 18 ayat 1-8 memberikan kita suatu pelajaran yang diberikan oleh Yesus. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yesus memberikan ilustrasi seorang perempuan janda yang bermasalah, yang membawa dan menghadapkan masalahnya kepada hakim yang lalim. Saudara, bandingkan dua hal ini. Janda yang tidak punya support, yang tidak punya dukungan, yang tidak punya pembela, berhadapan dengan hakim yang lalim, yang tidak menghormati Allah, yang tidak kenal Allah, tidak mau takut akan Allah. Ini dua hal yang sungguh bertolak belakang. Tapi karena perempuan ini datang tiap hari, akhirnya walau hakim itu adalah hakim yang tidak takut akan Allah, tidak pula pernah menghormati seorang pun, toh dalam kisah itu meluluskan permohonan perempuan itu. Saudara, ini pelajaran berdoa yang besar yang harus kita tanam di hati kita, bahwa Allah pasti menjawab doa. Allah tidak pernah melupakan doa kita. Bukan mesin juga yang menjawab. Jadi ilustrasi ini sangat menohok, yang seharusnya membuat kita umat Allah tidak pernah dan jangan pernah jemu-jemu berdoa, serta mengajukan permohonan kita pada Allah langsung. Allah rindu mendengar kita berbicara. Allah bukan hakim yang lalim, bukan Allah yang lalim, tapi Allah yang bahkan menyerahkan anak tunggalnya menjadi penebus bagi kita, mati di kayu salib. Allah yang penuh kasih. Simpulan, mari berdoa dengan tekun seperti janda ini datang kepada hakim itu. Mari membawa semua kekhawatiran hidup kita padanya, sebab doa kita takkan pernah dilupakan. Mari berseru langsung ke tahta anugerahnya, karena Ia yang menjawab kita, bukan mesin, tapi Allah sendiri, pribadi Allah yang sangat mengasihi kita. Janganlah membuat berbagai alasan untuk membiarkan Allah menanti kita. Ia rindu kita pribadi bicara langsung kepadanya. Apa sajakah yang menghalangi Anda berdoa? Mulailah curhat, jangan buat berbagai alasan. Mulai curhat dengan mengatakan kepada Allah tentang apapun juga yang menghambat kehidupan doa Anda. Doa yang demikian akan memelihara kedekatan dua arah yang dirindukan Bapa Surgawi bersama dengan Anda. Jangan biarkan Allah terus menanti di ruang doa Anda. Amin. Saudara, materi ini adalah kolaborasi renungan WA WhatsApp yang dikirimkan kepada saya dari seorang hamba Tuhan, teman dekat kami, Pendeta Dr. Kade Astika, dosen dari STT Jeffrey Makassar. Pendeta Dr. Kade Astika, filosofi doktor. Beliau adalah dosen di Makassar dan juga adalah kiriman dari Ibu Sri Kustia BA. Beliau adalah ketua Persimas dari gereja kami. Terima kasih untuk kedua saudara, dan saya menambahkannya, mengikatnya menjadi satu renungan yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah firman kebenaran-Mu, kami siap melakukannya. Biarlah di mana saja YouTube ini didengar, setiap mereka Tuhan jamah hatinya dan menjadi pendoa-pendoa dan menerima jawaban dari Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.